Kata Ibnu Rajab, kalau berkumpul antara malam ganjil dengan malam Jumat terakhir atau malam Jumat di bulan Ramadan, jadi kalau bergabung antara malam Jumat dengan malam ganjil di 10 terakhir, kata Ibnu Rajab, ini kemungkinan besar Lailatul Qadar. Ibnu Huraidah juga mengatakan yang sama. Kalau bergabung malam Jumat di malam ganjil di hari 10 terakhir bulan Ramadan, maka itu kemungkinan masuk jatuh pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Tapi jangan lewatkan malam 27, Pak. Nah, karena malam 27 itu ngeri juga, Pak, karena banyak sekali sahabat yang bersumpah. Dia sampai mengatakan, saya bersumpah malam Lailatul Qadar itu malam 27. Tidak sedikit kemudian mengatakan tafsirnya dari perkataan Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nanti kalimat salamun hiya, kata hiya ini mengganti lailatul qadar. Jadi dia ini, hiya ini pengganti. Kata para ahli tafsir, hiya ini menggantikan kalimat lailatul qadar pas di angka ke-27 dari kata yang ada di inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi betul, Pak, dicari di setiap malam ganjil, betul. Dicari di, kalau tidak 21, 23, 25, 27, 29, itu sudah menjadi penjelasan inti dari Rasulullah. Tapi ngerinya malam 27 itu karena banyak sahabat bersumpah. Nah, itu sahabat, Pak, kalau bersumpah tidak mungkin main-main, Pak. Karena dalam ilmu hadis, kullu sahaba udul. Setiap sahabat itu adil. Adil itu artinya mereka adalah orang yang terpercaya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah yakin ya, wah ini malam Lailatul Qadar. Nah, terus bilang tidur malam 27, jangan juga, Pak. Nah, itu penting. Dan jangan lewatkan juga malam 29, meskipun tidak banyak sahabat yang menyumpahi, tapi kata Rasulullah dia berpindah dari 21, 23, 25, 27, 29, bisa jadi 29. Kita tidak tahu. Makanya Rasulullah itu amannya, Pak, 10 hari dia itikaf. Tidak keluar-keluar. Ya, 10 hari 10 malam beriktikaf. Dan memang syarat iktikaf itu ya masjid, Bapak Ibu sekalian. Syarat untuk beriktikaf ya memang di masjid. Kata Allah, wa antum akifuna fil masajid. Ya, Al-Baqarah ya. Wa antum akifuna fil masajid. Ustaz, macam mana kita corona nih, Ustaz? Gimana nih corona? Kayak tahun lalu kita nggak bisa ke masjid. Iya, karena ditutup tahun lalu ya. Belum buka, mungkin tidak tahu masjid ini buka enggak. Oh iya, enggak ya. Sebagian besar tutup ya. Termasuk masjid kompleks saya juga tutup. Gimana, Ustaz? Ya, itu kan wabah dari Allah. Ya, mau nggak mau ya kita harus di rumah. Ya, menjaga keselamatan manusia lebih penting. Tapi mudah-mudahan ya, sebagaimana kata para ulama, manusia itu dihisab Allah sesuai kebiasaannya. Dihitung oleh Allah sesuai kebiasaannya. Jadi ada orang yang rajin tahajud, kemudian satu malam dia nggak bangun, maka kemudian dia dihitung tercatat seperti orang tahajud meskipun dia dalam keadaan tidur, asal setiap harinya tahajud. Ada orang yang kemudian tidak pernah ketinggalan takbirnya imam, sholat jamaah tepat waktu, tiba-tiba mau berangkat ke masjid, subhanallah perutnya sakit. Dia buang air dulu karena nggak boleh sholat dalam keadaan menahan angin atau menahan air. Dan dia buang air. Pas dia selesai, dia ke masjid, imam sudah takbir rakaat keempat. Jadi dia masbuk. Dalam hal ini kata para ulama, dia tetap dicatatkan sebagai orang yang tidak masbuk. Karena kebiasaannya. Makanya ada rumus dalam kaidah ulama, kehidupanmu sesuai dengan kebiasaanmu. Kebiasaanmu menentukan kematianmu, dan kematianmu menentukan kebangkitanmu. Kama tahyawna tamutun wa kama tamutuna tub'atsun. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu kamu dimatikan. Sebagaimana kamu dimatikan, seperti itu kamu dibangkitkan. Ada yang dosen UIN sini, Pak? Ada orang dosen UIN sini ada? Ada. Dosen UIN ada di sini, dosen UIN? Siapa dosen UIN? Bukan UNM ya. Tapi Pak dengar baru-baru sebelum Ramadan atau pas Ramadan, Dokter Udin Empang atau siapa namanya itu? Siapa kenal? Siapa yang tahu? Dokter Udin ya, doktor Pak di UIN.
Dokter Udin atau siapa namanya? Saya lupa. Rudin. Ya, Dokter Rudin Pak ya. Masya Allah, wallahi Pak, saya lihat videonya sampai saya ulang 5 kali. Saya bilang ya Allah, mau tongki mati begini Pak. Kalau kami penceramah ini mati yang begini nih yang diinginkan Pak. Meninggal Pak di Masjid Baitur Rahman, depan kantor gubernur di Panaikan Pak. Meninggal dalam keadaan ceramah zuhur kultum. Meninggalnya pas doa Pak. Dia sudah ceramah, sudah dia selesaikan tugasnya, dia doa di akhir Pak. Subhanallah, doktor ini doktor di UIN meninggal Pak, jatuh tiba-tiba meninggal. Saya kira ada dulu di Malaysia juga lagi khutbah Jumat. Kalau di Malaysia dia lagi khatib Jumat tiba-tiba meninggal. Tapi ini lebih dahsyat lagi, subhanallah, iya, dalam keadaan baca doa Pak. Itulah tadi perkataan ulama, sebagaimana kebiasaanmu, seperti itu kehidupanmu. Sebagaimana kehidupanmu, seperti itu kematianmu. Sebagaimana kematianmu, seperti itu kebangkitanmu. Kama tahyawna tamutun wa kama tamutuna tub'atsun. Dan itulah yang paling penting. Makanya Ibrahim itu paling takut dengan hari kebangkitan Pak. Ayatnya dalam Al-Quran, wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan kau bangkitkan aku ya Allah dalam keadaan hina. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Illa man atallah, kecuali yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan hati yang jernih, hati yang bersih Pak. Gimana tim media? Sudah? Mungkin aman? Baik. Itu muqaddimah saja Pak. Bismillah, kita bisa mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salamnya Pak sunnah, menjawabnya wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyah, An-Nisa ayatnya. Jika engkau diberikan satu salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Saya ulang Mbak, supaya semua jangan sampai datang cari pahala pulang bawa dosa. Dicatat, apa dosaku Ustaz? Kamu dengar salam kamu gak jawab. Makanya saya paling takut kalau ada MC baru saya main HP. Takut gak? Karena biasanya dia panggil saya, sebelum dia panggil saya dia salam, saya tidak dengar salamnya. Nah itu saya biasa merasa khawatir saya jatuh pada dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ini, karena ini ayat Allah, firman Allah. Ketika engkau diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka salam itu Pak diatur cara menjawabnya. Tidak boleh, kata Rasulullah, Assalamualaikum itu 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Lengkap sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh lebih kurang darinya. Boleh semisal, tidak boleh kurang. Lebih baik lagi kalau lebih. Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum, Bapak boleh jawab Waalaikumsalam, karena sama-sama 10-10. Tapi kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengacu pada An-Nisa ini, maka kemudian berdosa orang yang sudah tahu ilmunya, lalu kemudian dia tidak jawab semisal. Tidak boleh dia mengatakan Waalaikumsalam, karena saya berikan dia 30, dia berikan saya 10. Nah, ini ilmu Pak, penting kita terapkan. Dan lagi pula Pak, perhatikan, kenapa? Di antara hikmahnya, karena semua isinya salam itu doa. Dan ingat, ini salamnya penghuni surga Pak. Dan ingat juga, kata Rasulullah, afshus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Amalan pertama yang disebut Rasulullah sebagai amalan yang paling cepat memasukkan orang ke surga. 4 Pak. Kata Rasulullah dalam hadis, afshus salam, banyak-banyak sebarkan salam. At'imut ta'am, banyak-banyak beri makanan. Silul arham, banyak-banyak sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, banyak-banyak salat malam di saat orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan selamat, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang berarti cegat. Amalan pertama yang disebut bukan beri makanan, bukan silaturahim,
bukan sholat malam. Yang paling pertama, afsyus salam, berikan salam. Pak, Anda tahu, semakin banyak orang yang memberikan kita salam dan kita jawab doanya, jawab salamnya, semakin banyak juga orang-orang yang mendoakan kita. Anda bayangkan Pak, assalamualaikum itu keselamatan untuk kalian, warahmatullahi, rahmat Allah untuk kalian. Rahmat itu kesehatan, anak soleh, istri soleha, suami yang soleh, rezeki yang berkah, semua yang berkaitan dengan nikmat itu namanya rahmat. Kemudian wabarakatuh, keberkahan. Berkah itu Pak, bedanya rahmat dengan berkah. Rahmat itu sesuatu yang kadang-kadang kita belum punya. Contoh, ada yang belum punya anak, sudah 2 tahun menikah, belum punya anak, dia rajin beri salam, rajin jawab salam. Itu salam doa. Dapat salam dia balas doa, dia dapat salam dia balas doa. Beri salam itu doa, dijawab salamnya juga doa. Rahmat itu doa. Rahmat itu bisa anak, bisa kesehatan, bisa harta, bisa lunas dari utang-utang, semua rahmat. Rahmat itu sesuatu yang belum ada, diadakan Allah. Kalau berkah, sesuatu yang sudah ada, diberkahi Allah. Punya mobil, dicatatkan mobil yang berkah, dicatatkan mobilnya menjadi harta yang nanti menolongnya ke surga. Karena ada juga orang Pak, mobilnya membawa dia ke neraka. Begitu juga ketika dia punya anak, anaknya menarik dia ke surga. Karena ada juga orang, jangankan orang, Nabi saja, Lut, Nuh, anaknya tidak sesoleh bapaknya. Nabi Nuh apalagi. Kemudian anaknya termasuk orang-orang yang dikatakan amalun ghairu soleh dalam Al-Quran. Jadi ini yang dikatakan berkah. Berkah itu yang sudah kita punya Pak, diberkahi. Handphone berkah, kehidupan berkah, istri berkah, anak berkah. Mau banyak-banyak jawab salam Pak. Nah ini karena kita tidak tahu saja manfaatnya. Bahkan para malaikat menjawabnya. Coba lihat penghuni surga Pak. Kata Allah dalam surah Yunus, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Lihat, kata Allah, lihat ini penghuni surga Pak. Jadi kalau Anda rajin beri salam, Andalah calon penghuni surga. Rajin jawab salam, Andalah calon penghuni surga. Karena amalan penghuni surga itu saling memberi salam. Dan di surga nanti kita saling memberi salam Pak. Makanya orang yang rajin, kebiasaannya memberi salam, menjawab salam di dunia, itu nanti dirindukan surga. Lihat ayatnya dalam surah Yunus. Da'wahum, omongan mereka, panggilan mereka, satu sama lain memanggil. Dengan cara bagaimana kalau kita di surga memanggil? Fiha, fiha, di dalam surga. Apa kita katakan? Ini mohon maaf Pak, serak ini, habis imam sholat malam ya, hampir 2 juz ya. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum, panggilannya orang surga, di surga, antar sesama mereka. Subhanakallahumma, kita memuji Allah dulu, maha suci Allah. Wa tahiyyatuhum, dan saling sapanya mereka. Fiha salam, diawali dengan keselamatan untuk kalian. Itulah kita, salam kita. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari ucapan mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jangki lewatkan ini Pak. Saya ulang nah, iya. Jawab memang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru enak, baru ada suaranya anak-anak, ya, bapak-bapak, ya. Karena sudah mengerti bahwa ini panggilan dan salamnya penghuni surga. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya ilmu Pak. Nah kalau saya sudah jelaskan masalah salam tadi, saya yakin Bapak akan menjaga itu yang namanya salam. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan, kita di penghujung Pak Ramadan. Dan sebenarnya Ramadan ini adalah miniatur kehidupan Anda, kita Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu. Kalau kita mau lihat kehidupan itu secara singkat, lihatlah Ramadan ini. Miniatur kehidupan Allah jadikan dalam bulan suci Ramadan. Hakikatnya hidup itu seperti ini Pak, Ramadan. Hakikatnya hidup itu seperti Ramadan. Yang kata Allah, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Lihat hakikat hidup Ramadan. Lihat ya, falyabudu rabb hadzal bait. Satu, hendaklah mereka menyembah
Allah yang memiliki Ka'bah ini, Tuhannya Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait. Terus lanjut sama-sama. Alladzi at'amahum min ju'. Terus wa amanahum min khauf. Lihat Pak ayatnya, alladzi, yang mana Allah. Lihat ya, perhatikan ini, kita disuruh beribadah pada Allah. Ketika kemudian Allah mengatakan yang beribadah kepada Tuhannya Ka'bah, kita disuruh beribadah pada Allah. Terus Allah berikan satu hal yang menjadi tugasnya Allah kepada hambanya, yang menjadikan hamba itu sebenarnya harus merasa inilah hakikat hidup. Alladzi, yang mana Allah at'amahum, Allah yang beri makan mereka. Kita lihat ini beras-beras Pak. Saya fokus, saya tadi masuk langsung lihat ini beras. Kenapa ada zakat fitrah? Kenapa sunnahnya makanan? Dan kenapa makanannya harus sama dengan yang Anda makan? Tidak boleh Pak Anda makan beras premium mahal, lalu Anda zakatkan beras yang murah. Itu akan dilaknat di akhirat. Tidak boleh Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, alladzi at'amahum min ju'. Miniatur kehidupan dari Ramadan adalah hakikatnya kita ini semua adalah orang yang lapar Bapak Ibu sekalian, yang beri makan Allah. Kalau ini sudah menjadi keyakinan utama dalam hati Pak, maka kita akan malu kalau kita bikin dosa Pak. Bayangkan belum lahir kita, Allah sudah titipkan makanan sebagai di air asinya ibu-ibu kita. Bayangkan 2 tahun radha'ah, menyusui. Anda bisa bayangkan itu, bagaimana Allah prioritaskan itu yang namanya makanan. Ada namanya radha'ah, ada memberi makanan, dan itu Allah jadikan tugas utamanya. Di antara tugas-tugas yang lain, banyak tugas utama Allah, di antaranya memberi makanan, karena nggak ada yang bisa beri makanan kita kecuali Allah. Inilah hakikat hidup Pak. Hakikatnya hidup kita itu kelaparan, yang beri makan Allah. Jadi Pak, perhatikan ini, Ramadan mengajarkan kita bahwa semua makanan yang ada dan kita makan, baik sahur maupun buka puasa, itu adalah bukti nyata bahwa yang kasih makan kita Allah. Ini miniatur hakikat hidup Pak. Cuman Allah itu maha pengasih Pak, maha penyayang. Seandainya Allah mau, Allah jadikan 12 bulan semuanya Ramadan Pak. Seandainya Allah mau, berhak gak Allah? Berhak Pak. Seandainya Allah mau Pak, Allah jadikan itu perintah salat 50 Pak. Awal turunnya 50 Pak, 50. Nabi Musa lah yang punya pengalaman pahit dengan kaumnya, yang mengatakan pada Rasulullah, ketika Rasulullah sudah menerima perintah 50, kata Musa, "Hei Muhammad, kaumku itu lebih kuat, kaumku itu lebih besar, kaumku itu lebih panjang usianya. Kamu tidak akan mampu, kaumku saja tidak mampu. Naik, minta pengurangan dari Allah." Ini kisah Isra dan Mi'raj, saya yakin semua sudah pernah dengar. Ini hadis Bukhari Pak. Ini bukan dongeng ya. Ini cerita nyata. Turun, Musa protes. Rasulullah itu pemalu Pak, nggak berani protes langsung sama Allah. Tapi karena dengar itu, bagi Rasulullah benar juga. Saya tidak boleh memberatkan kaum saya. Kalau kaumnya Musa keberatan, bagaimana kaum saya? Rasulullah tidak pikirkan dirinya. Karena kalau Rasulullah pikirkan dirinya, dari awal Rasulullah pasti sudah mengatakan, "Ya Allah jangan." Tapi tidak, dikasih 50, Rasulullah turun. Nanti ketemu Musa, baru kemudian Musa kabarin, jangan, minta pengurangan. Naik lagi Rasulullah, sampai dipotong menjadi dari 50, 10. Itu pun Musa masih protes, jangan, kaumku saja tidak mampu. Naik lagi minta, diturunkan 5 Bapak Ibu, 5. Turun lagi Musa, masih berat itu 5. Benar ini, hadisnya sahih, masih berat 5. Naik lagi, apa kata Rasulullah? Saya sudah malu dengan Allah. Diberikanlah kita 5 Pak. Andaikan kita mau sadar Pak, ini hakikat hidup itu begini Pak. Kita lapar, Allah yang kasih makan.
Coba bayangkan, kita lapar. Cuman sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ketika kita makan tidak pernah kita hadirkan betul-betul rasa syukur ketika makan, Pak. Selalu kalau makan, baik, perhatikan Pak, selalu kalau makan toh biasa sekali gini. Kita tidak pernah mengatakan bahwa ya Allah, banyak orang tidak bisa makan ini. Kita tidak pernah mengatakan bahwa ya Allah ini rezeki dari Engkau. Karena kita merasa yang di kita hitung rice cooker masih ada nasi, di situ di rumah masih ada beras, di dompet masih ada uang. Jadi kita selalu mengatakan rezekiku sudah ada. Padahal kita tidak sadar bahwa makanan kita itu bukan tergantung uang kita, bukan tergantung persediaan kita. Banyak orang Mbak persediaannya cukup, uangnya lebih, tapi ketika dia makan dia tidak bisa makan apa-apa. Banyak Pak. Saya kasih satu contoh orang kaya Pak, kontraktor, kaya raya. Jamaah saya di Jakarta, saya ke rumahnya, dia undang makan. Rumahnya di Menteng Pak, cuman beberapa rumah dari rumahnya Ibu Megawati. Saya ajak makan Pak. Pas makan ditanya, makan Ustaz? Penuh Pak. Saya lapar Pak, saya makan. Alhamdulillah dikasih, ada rendangnya, ada, saya makan. Terus saya tanya salah seorang keluarganya, kenapa Bapak makannya sedikit? Dia bilang, Ustaz, Bapak kalau makan kacang-kacangan asam urat, makan daging-daging hipertensi, makan nasi diabetes. Jadi Bapak cuma bisa makan sayur-sayur dan buah-buahan. Saya bilang, uang banyak, rumah besar, bisa cuma makan sayur dan buah. Yang lebih dahsyat, dia katakan, dulu Ustaz, dulu waktu masih muda kayak Ustaz, saya mau makan semua yang ada ini Ustaz. Saya kerja keras, cari duit, cari harta, cari rezeki supaya saya bisa beli semua. Dulu saya mau, tidak ada uang. Sekarang ada uang, saya dilarang. Coba lihat. Seandainya kalau Anda berani mengatakan bahwa hanya uang itu rezeki, hanya uang itu makanan, maka belum tentu Bapak Ibu sekalian. Banyak orang punya uang belum tentu bisa makan dengan uang itu. Maka yang memberi kita makanan itu keyakinan hakikatnya harus kita sandarkan pada Allah, bahwa kita menerimanya memang karena Allah, atas izin Allah. Dan coba lihat ya Pak, ayat-ayat tentang makanan, ya, ayat-ayat tentang minuman itu di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Berapa kali Pak? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makan. Min thayyibat, dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Bahasa yang lain dalam Al-Isra, perhatikan, seandainya ini masalah makanan biasa Pak, tidak mungkin sebanyak ini Allah mengulang kalimat kulu, 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 makan. Itulah kenapa bahayanya orang tidak perbaiki bacaannya Pak. Itulah pentingnya mengaji yang benar. Karena kapan orang tidak perbaiki bacanya Bapak Ibu sekalian, kulu menjadi kulu itu bahaya Pak. Kalau kul sudah menjadi kul itu bahaya. Karena kulu pakai kaf itu berarti akala yakulu, makan. Qala yaqulu, qul, qaf itu berarti katakanlah. Jadi ini penting sekali belajar mengaji semua Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita sembarang baca, jadinya artinya salah dan fatal Pak. Kalau kita bilang kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa, itu bahaya Pak. Maka cara bacanya kul huwallahu ahad,
Qul ya ayyuhal kafirun. Baru kemudian kalau kaf, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu min ka. Dengan ko. Qul ya, qul huwallahu, qul a'udzu, qul qaf. Itu bedanya makan dan katakan. Dan itu diulang banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah miniatur pertama dari kehidupan yang harus kita sadari, bahwa kalau mau makan Bapak Ibu sekalian, ingat nikmat Allah. 3 pantangan paling berbahaya kalau orang makan, Pak, karena makanan itu menentukan dirinya. Catat baik-baik ini Bapak Ibu sekalian. Tidak usah ditulis pakai puluhan, catat di hati kita Ibu. Dan ini ibu-ibu yang menyiapkan makanan, bapak-bapak yang mencari rezeki. Perhatikan Pak, karena makanan itu tugasnya Allah yang beri. Perhatikan, alladzi at'amahum min ju'. Jadi yang kasih makanan Allah. Kalau Anda mencari sumber makanan yang tidak diridhoi Allah dengan mengatakan yang penting anakku, istriku makan, maka sama saja Anda mengatakan Allah tidak mampu berikan ke makanan yang halal. Saya ulang. Kalau Anda sudah faham, kalau kita sudah faham Bapak Ibu, bahwa dalam surah Al-Quraisy tugas Allah memberi makan, maka sangat fatal sekali kalau ada orang tahu itu harta haram, itu rezeki haram, lalu kemudian dia paksakan untuk dapatkan, lalu dia katakan dalam hatinya yang penting anakku bisa makan, yang penting istriku bisa makan. Itu sama saja dengan Anda mengatakan Allah tidak bisa berikan kak makanan, jadi saya yang cari sendiri. Anda seakan mengatakan Allah tidak bisa beri saya makanan. Itu sama dengan mengatakan juga dalam sifat yang lain Allah tidak ciptakan saya. Karena sebagaimana tugas Allah menciptakan manusia, tugas Allah memberinya makanan. Paham sampai sini Pak? Mulai serius ini Pak, Ibu, mulai Pak serius ini. Pantangan pertama masalah makanan Bapak Ibu sekalian, kehalalannya. Biar itu uang 1000 Pak, berat sekali itu. Biar uang 2000 Ibu, berat sekali itu. Apalagi uang-uang yang berkaitan dengan umat. Itu ngeri Pak. Maka jangan pernah main-main masalah makanan Pak. Karena makanan itu bagian dari tugas Allah memberi makan. Itu rezeki makanan. Makanan rezeki. Maka siapa yang mengatakan Allah tidak bisa, siapa yang mengatakan saya boleh nyari rezeki yang halal, nyari rezeki yang haram, saya boleh nyari makanan yang haram karena saya tidak bisa dapat yang halal, itu sama dengan Anda mengatakan Allah tidak bisa kasihkan ke yang halal. Padahal bukan Allah tidak bisa mengasihkan yang halal Pak, kita yang berlebihan. Lihat Rasulullah Pak, perhatikan ke depan Pak. Suatu ketika bangun pagi Pak, pulang sholat subuh, sudah misyuruk waktu duha ini pulang ke rumah Pak. Perhatikan Ki, datang ke rumah istrinya, dia katakan apa makanan kita pagi ini? Dia bilang istrinya, ya Rasulullah tidak ada makanan di rumah, tidak ada minuman di rumah. Apa kata Rasulullah? Inni shaim. Kata Rasulullah, saya puasa kalau begitu. Makanya itu boleh puasa sunnah, tidak pakai sahur, tidak pakai niat. Saya ulangi, puasa sunnah Pak, boleh tidak pakai sahur, tidak pakai niat. Contoh Pak, hari Senin ini misal, pulang ke sholat duha dari masjid, sudah ke ceramah subuh, pulang ke sholat duha, lalu kemudian saya ingat, hari Senin ini, ya, saya lupa bahwa ini hari Senin, saya tidak sahur, saya tidak niat. Jam 9 ini keadaan, saya bilang saya hari Senin ini, hari Senin pada ini, lalu saya katakan, puasa ada, sah. Sah puasanya. Kalau puasa sunnah, kalau Ramadan tidak bisa. Ramadan harus pakai niat. Kalau tidak sahur tidak mengapa, tapi kurang keberkahannya. Karena sahur itu berkah. Ya, perhatikan. Karena sahur itu berkah. Maka orang yang tidak sahur kurang keberkahannya. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Dan sunnah sahur Pak diakhirkan, sunnah berbuka diawalkan. Kata Rasulullah, umatku masih akan terus berada dalam kebaikan selama ma'ajjalul fitr wa akharus sahur, selama mereka cepatkan berbuka dan akhirkan sahurnya.
Maksudnya diakhirkan itu Pak, di akhir waktu. Maksudnya ya kalau misal azan sekarang jam 5 kurang, ya berarti Anda sahur ya. Kalau Rasulullah itu sahurnya 50 ayat, bacaan 50 ayat, sekitar 15 menit Pak. Itu sahurnya Rasulullah. 15 menit, nanti azan ya sudah, tanda berhenti baru berhenti. Maka Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini masalah kehidupan yang tadi saya katakan ada pada Ramadan, itu masalah menahan lapar. Jadi bukan masalah sederhana menahan lapar kita sekarang ini. Ini masalah menahan lapar, masalah syariat Allah. Persis-persis ini pahalanya sholat Pak, persis-persis pahalanya zakat. Karena sama Pak, semuanya masuk dalam rukun Islam. Rukun itu kewajiban. Maka kalau kita menahan lapar, jangan lalu mengatakan, capek ku puasa, oh jangan gitu. Atau kita mengatakan, oh iya, kapan buka? Karena kita sedang berada dalam ibadah, yang ini ibadah disuka sekali sama Allah Pak. Sampai-sampai ini ibadah Pak, gara-gara menahan lapar ini. Ketika Rasulullah bercerita bahwa puasa itu Allah yang bilang, hadza li wa ana ajzi bihi. Ini puasa untukku dan hanya saya yang tahu bagaimana besarnya pahalanya. Ini puasa Pak. Nah itu tadi saya katakan, miniatur kehidupan ini Ramadan, menahan lapar ini Pak. Aslinya lah ini yang namanya miniatur kehidupan. Karena dasarnya kita semua ini orang-orang lapar yang kemudian hanya bisa makan atas izin Allah. Apa kita pakai sahur tadi Pak? Pernah enggak Pak? Lain kita siapkan, lain kita makan. Pernah? Pernah ke Ibu? Lain kita masak, lain yang masuk. Pernah? Ini yang disiapkan, ini yang masuk. Saya sering sekali Pak. Lain disiapkan, lain dimakan. Bahkan kita tidak pernah tahu dari mana nanti nasi kotak yang akan kita makan. Atau mungkin kurmanya siapa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak pernah tahu. Inilah yang dinamakan dengan tauhid. Miniatur kehidupan masalah makanan ini sedikit yang bahas Pak. Karena hal ini subhanallah dianggap remeh bagi orang. Dianggap itu makanan karena kemampuannya, karena ada gaji tetapnya, karena dia punya jabatan, karena dia ada gaji pensiunnya. Dianggaplah itu miliknya atas usahanya. Padahal la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Ya bagi mereka. Sederhana tuh masalah makanan. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, dalilnya, Qur'annya, ayat hadisnya, wah Allah. Ayat Quran dan hadisnya banyak sekali Pak. Ya. Ayat masalah makanan itu lebih dari 20 kali mungkin Allah sebut dalam Quran. Ya. Ya'kulun, kulu, ya. Kul. Banyak sekali ayatnya Pak. Makan dan minum. Itu yang pertama. Inilah yang menjadikan tabi'. Kalau tidak diperhatikan kehalalan, inilah yang menjadikan amalan-amalan kita tertolak. Inilah yang menjadikan doa-doa kita tak sangkut Pak, tersangkut. Dan itu ada hadisnya ketika Rasulullah lewat di suatu kaum, lalu Rasulullah melihat seseorang mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit, lalu kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Rasulullah, bagaimana dia bisa dipenuhi, diberikan doanya, dikabulkan permintaannya? Kata Rasulullah, bagaimana Allah bisa menjawab doa-doanya? Perhatikan, apa sebabnya? Fa anna yustajabu dzalik, fa anna yustajabu laha. Gimana caranya Allah mau mengabulkan doa-doanya? Qad akala al-haram wa syariba min al-haram wa labisa al-haram wa gudiya bil haram. Kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wal malbasuhu haram, pakaiannya haram. Lalu kemudian gudiya bil haram, gajinya, penghasilannya dari haram. Fa anna yustajabu dzalik. Bagaimana Allah bisa jawab doanya? Jadi masalah halal Pak, tidak usah mengaku Pak, tapi mari introspeksi diri. Saya juga
Coba kita sedikit merenung, pernah ndak ada uang haram masuk ke rumah tak? Kita kasih istri tak, na belanjai, na masaki, baru na kasihkan anak tak, na makan anak tak. Kalau ada Pak, berarti sampai saat ini ada daging di antara daging-dagingnya anak tak, atau daging di antara daging-daging yang ada di tubuh tak, atau di tubuhnya istri tak, atau orang tua tak yang tinggal di waktu kita carikan uang itu, rezeki itu yang kita tahu itu haram, baru kita kasihkan, baru kemudian itu masih ada daging-dagingnya sekarang. Itu yang membuat kita susah masuk surga. Daging itu. Caranya bagaimana Ustaz? Ini kan kejadian 10 tahun yang lalu Ustaz. Waktu saya dikasih jabatan, tiba-tiba ada yang sogok saya, dia bilang tidak apa-apa nih, tanda tangan maki. Atau ada yang kasih saya uang Ustaz, saya tidak bisa menolak karena saya pas butuh-butuhnya Ustaz. Kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang harus Anda lakukan segera, ya, bertaubat pada Allah. Kalau perlu Anda ambil wudhu, salat 2 rakaat khusus masalah ini makanan Pak. Percaya Kak Pak, orang kira dosa itu hanya berzina, dosa itu hanya mencuri, dosa itu hanya, padahal ada dosa yang paling fatal Pak. Dosa apa itu? Mengambil harta haram. Karena dosa fatal itu turun-temurun Pak, akan menjadi darah daging. Kalau dia punya anak makan dari uang haram, anaknya menikah, lalu kemudian punya anak, anaknya juga masih punya keturunan nasab dari daging yang haram. Begitu seterusnya, Anda akan merusak keluarga Anda hanya gara-gara uang haram. Jangan kiremehkan masalah makanan Pak. Makanya saya bilang tadi, ini materi sedikit yang bahas Pak, sedikit. Tahu Bapak Ibu sekalian, dulu ini Syekh saya cerita di Sudan. Waktu kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana orang soleh terdahulu ketika mau cari rezeki Pak. Jadi ketika mereka mau mencari rezeki, itu istrinya, dia gendong anaknya. Ada anaknya yang agak sudah besar, dia pegang tangan kirinya, tangan kanannya menggendong yang kecil, tangan kirinya menenteng yang agak besar. Kata Syekh, dulu orang soleh terdahulu, istri-istri mereka, ibu-ibu yang harus dengar ini, dulu para istri soleh, istri solehah, ketika mengantar suaminya untuk kemudian ke depan pintu supaya suaminya ini mau pergi bekerja cari rezeki, setiap kali mau pergi bekerja, istri-istri terdahulu yang soleha, dia gendong anaknya, dia bawa semua ke depan pintu. Bu, dengar ini Bu, apa perkataannya? Dia katakan pada suaminya yang juga soleh, Masya Allah, ini keluarga yang soleh dan soleha. Dia katakan pada suaminya, ya zawji, wahai suamiku, kunna nastati' an nadfa'a shiddatal ju'. Kami semua, saya anakmu ini, kami mampu menahan pahitnya lapar. Walakin, tetapi suamiku, la nastati' an nadfa'a shiddata hararatin nar. Tapi kamu harus tahu suamiku, saya anakmu ini, kami semua tidak mampu menahan panasnya api neraka. Maka apa dia bilang istrinya? Perhatikan ini ibu-ibu. Dia bilang istrinya, lebih baik wal ahsan tarji'u fadan. Lebih baik kamu pulang dengan tangan kosong dan kami kelaparan. Wa nahnu fil ju'. Lebih baik kamu pulang tangan kosong dan kami kelaparan daripada kamu pulang dengan banyak harta dan kami harus kepanasan di api neraka. Ada ibu-ibu kasih begitu suaminya sekarang? Ada? Yang ada, Pak, jangan lupa Gojekku nah. Pak, ada itu Shopee-ku. Ada itu Tokopedia, Pak. Ibu-ibu sekarang Masya Allah jarang ke mall, Pak. Tapi pengeluarannya suaminya lebih besar. Ke online semua, Pak, sekarang. Tapi Bu, hati-hati Ki. Biasa kita itu terima uang dari suami, tidak pernah kita tanya toh. Sekarang Bu, tidak bisa nih Bu. Perhatikan Ki, ini kalau mau Ki keluarga tak sakinah mawaddah warahmah.
Syekh juga pernah cerita satu ketika, kemudian ada yang orang Sudan bertanya, Syekh, kenapa ini keluargaku tidak bisa rukun terus, padahal istriku hafizah, dia pengajar Quran, dan saya adalah muallimul Quran, saya dosen di fakultas ngajar juga Quran, tapi keluarga saya berantakan, Syekh. Pengajar Quran dua-dua, Pak. Satu dosen, satu guru Quran. Istrinya guru Quran, guru tahfidz, suaminya dosen Al-Quran, jurusan Al-Quran, dua-dua Quran, Pak. Tapi dia bilang, kenapa kami selalu berantem? Sedikit berantem, sedikit tidak cocok berantem. Ini dua-dua sudah belajar Quran, Pak. Apa kata Syekh? Satu dia bilang, Syekh, Pak. Dia bilang, Syekh, kamu ini udah soleh, istrimu soleha, yang kurang satu, coba cek rasa syukur kalian. Coba cek, coba dicek ya, tes ya. Coba cek rasa syukur kalian terhadap nikmat Allah yang diberikan ke kalian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah kehalalan, masalah makanan itu rasa syukur ya. Dan ini juga istilahnya apa saya katakan, ini juga hal yang paling berbahaya dalam kehidupan miniatur kita. Karena apapun hebatnya makanan depan kita, kalau syukurnya tidak bertambah, Pak, biasa saja gitu, biasa sekali itu makanan. Tapi kalau syukurnya yang bertambah, biar apa yang dimakan, Pak, nikmat rasanya. Dan syukur itu lawannya tabdzir. Saya ulang, syukur itu lawannya tabdzir. Yang selalu bersyukur itu manusia, harusnya. Yang selalu tabdzir itu syaitan. Maka manusia yang tidak pernah syukur dan selalu tabdzir dinamakan mubadzir. Makanya Allah katakan dalam Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang mubadzir itu saudaranya syaitan. Ikhwan, saudara. Syayatin, syaitan-syaitan. Jadi kalau kita mau berubah menjadi saudara syaitan, salah satu caranya paling gampang, jadilah orang yang mubadzir. Mubadzir itu, Pak, masih ada yang dimakan, dibuang. Masih bisa dimakan, dibuang. Mengambil sesuatu makanan yang tidak sesuai dengan porsinya. Saya kalau ada tim saya, Pak, makan baru dia tidak habisi, kutunggui, habisi. Saya bilang, habisi. Tidak boleh Anda makan begini. Pernah di 4 point, diambil makanan karena buka puasa, Pak. Diambil daging, Pak. Saya marahin. Saya bilang, antum makan begini, antum kira antum tidak ditanya Allah nanti ini daging-daging antum sisakan, nasi-nasi antum sisakan, antum kira tidak ditanya Allah? Ditanya antum. Hati-hati ya. Ini menjadi masalah kedua, yang masalah makanan, yang secara tidak sadar, Pak, kita sering buang nasi, dan itu kita dikatakan dosa besar loh, Pak. Jangan dianggap enteng, Pak, buang nasi. Biasa sekali kita buang makanan, jangan dianggap, Pak, seandainya ini dosa kecil, tidak mungkin itu Allah bilang orang mubazir itu saudaranya syaitan, Pak. Saudara, Pak, langsung, bukan teman, saudara. Seandainya ayatnya innal mubadzirina ashabas syayatin, sungguh orang mubazir teman-temannya syaitan, masih mending, Pak. Tapi ini dia bilang apa? Ikhwanas syayatin, akhun, akhwan, ikhwan, ikhwan, saudara-saudara. Ya. Maka hal yang kedua, Pak, masalah makanan tadi, yang pertama kehalalan, yang kedua kesyukuran, Pak. Dan syukur itu lawannya tabdzir. Orang kalau bersyukur, Pak, tidak mungkin dia berani buang makanan. Satu butir nasi, kata Rasulullah, bahkan, Pak, hendaknya setiap, lihat ke depan, Pak, Ibu lihat ki, hendaknya setiap yang sudah selesai makan, falyul aiqaha. Lihat ki, Pak, caranya Rasulullah. Wallahi, Pak, demi Allah, ini saya ajar ki, Pak. Saya bilang sedikit yang mau bahas ini masalah, Pak. Saya jurusan hadis S2 S3 saya, Pak. Sering saya mau nangis kalau Syekh bahas masalah makanan, Pak, karena hadis-hadisnya menyedihkan. Dan kalau kita lihat kehidupan kita di Indonesia, la ilaha illallah, itu kalau habis buka puasa, Pak, nasi-nasi dos, masih banyak nasi-nasi di dalam, Pak, dibuang nih. Masih ada ayam-ayamnya dibuang nih, Pak. Rasulullah, Pak, falyul iqah,
Bahkan Pak, di dalam riwayat itu dia jilat dari ujung. Coba bayangkan gitu, subhanallah. Nabi kita Pak, dia jilat dari ujung sininya Pak, dia jilat. Falyul'iqah, kata Rasulullah, habisi sampai yang tersisa di bekas-bekas ini Pak. Bayangkan, bekas kuahnya, bekas apanya, bekas rotinya, bekas apa, dijilat oleh Rasulullah. Apa Anda tidak sedih lihat Nabi kita begitu? Bukan masalah sedihnya, kita melihat kita terlalu jauh dari Nabi kita. Kalau kita malu begini sekarang Pak di depan umum, coba Pak, kalau ada event-event besar, coba ada pejabat, berani Anda begitu? Saya berani Pak. Biar mau pakai tangan sunnah, pakai sendok dosa Ustaz? Tidak dosa, sama Ji, boleh. Tapi ini ada sunnahnya Pak. Apa Anda kira ini main-main Pak? Oh tidak Pak. Ini yang kenapa saya bahas ini Pak, karena banyak kita anggap biasa, tidak dihitung dosa. Nanti di akhirat Pak tertarik. Anda kira nasi itu tidak bisa menarik Anda ke neraka? Anda kira hanya berbuat dosa itu yang dosa? Orang kira zina ji dosa, merampok ji dosa, ini ji dosa, membunuh ji dosa. Apa Anda kira membuang makanan tidak dosa? Coba hati-hati kita. Ibu-ibu khususnya di rumah Bu, kalau ada mie makanan Bu, jantung kita trauma ngoa, ibu itu biasa masukkan semua ke kulkas, masukkan. Padahal besok dia tidak mau juga makan. Akhirnya sudah besok dia bilang, 2 hari ini buang nih. Padahal kalau malam itu Anda bilang kasih cepat sapam nak, kasih cepat pengemis nak, itu masih bisa dimakan oleh mereka. Saya demi Allah Bu, kalau ada makanan saya lihat di rumahku di kulkas, biasa saya bilang sama istriku, mau nggak dimakanin? Kalau nggak dimakan, saya ambil, saya bungkus baik-baik Pak. Ku kasihkan slip uang 50.000, pergi cari pemulung Pak. Jam 12 malam kadang-kadang saya keluar, saya titip ke satpamku, Mas sudah makan belum? Tabe, ini ada uangnya. Makan kina, masih baru ini, baru tadi buka puasa. Kan banyak biasa kiriman orang untuk saya di rumah Pak. Saya bilang mau dimakan enggak? Enggak mau. Oke, saya bawa mina? Iya, saya bawa. Biasa ibu-ibu saya bilang begini. Iya, termasuk istri saya juga kadang-kadang. Namanya ibu-ibu Pak, mau selalu dia jaga makanannya, tapi kadang-kadang tidak sesuai. Akhirnya biasa kita lihat makanan di kulkas sudah 3 hari 3 malam tidak disentuh juga, karena ada lagi makanan baru datang. Akhirnya apa dia bilang? Buang ini karena 3 hari nih. Saya bilang, ya Allah, kenapa enggak dari kemarin bilang dikasih orang? Katanya mau dimakan. Coba kita perlu tegas Pak, karena bisa kita ditarik ke neraka gara-gara ini Pak. Hal sederhana yang sebagian orang tidak pernah memikirkan ini Pak. Masalah memperlakukan makanan, dan itu tugas Allah. Yang salah siapa? Kita. Yang sedih siapa? Kita Pak. Karena Allah merasa kau tidak hargai pemberian Allah. Dia bilang saya kasih kau makan baik-baik, di saat yang sama saya belum tentu berikan makanan ini ke orang lain, dan kita buang seenaknya. Innalillah. Pikir Pak, berapa tahun hidup, berapa banyak nasi yang terbuang. Termasuk saya Pak, saya introspeksi diri saya ini. Makanya biasa ada anggotaku, kalau saya suka sekali kalau ada beberapa anggotaku itu kuat sekali makan, saya bilang, Dek, tidak habis ini nasiku deh, bantu Kak. Siap Ustaz, aku bagi 2 memang ambil mie. Karena saya tahu kapasitasku tidak bisa Kak makan sebanyak ini. Biasa kalau diberikan ke nasi padang Pak, besar-besar nasinya, banyak mie ayam, saya bilang ambil memang nah. Atau ada makanan yang saya, kau suka nggak ini? Misal ada apa itu saya tidak terlalu hati empela, misalnya saya tidak terlalu anu di lidahku, terus misalkan paria, apa saya mau enggak? Saya suka sekali, ambil. Di awal kita tawarkan, karena kalau tidak terbuang, orang juga tidak tahu isi hati kita Pak. Kita tidak suka, karena kalau memang Anda belum tentu orang lain lidahnya sama dengan Anda. Saya Pak tidak terlalu cocok lidahku makan paria, tapi mamaku pencinta paria Pak. Mama saya suka sekali kalau paria Pak. Begitu lidah Pak, betul. Ada orang makanya ditawarkan orang lain Pak, ini makanan jangkit diam-diam. Karena kalau Anda buang dosa, yakin mulai sekarang yakinkan diri tak, kalau ada makanan dibuang dosa. Sebagaimana Anda tidak sholat dosa, seperti itu membuang makanan dosa Pak. Ini yang saya khawatirkan dari hal-hal kecil. Makanya saya bahas ini Pak, karena biasa orang terlalu jauh cari malam Lailatul Qadar, di rumahnya selalu buang nasi. Begadang semalaman cari Lailatul Qadar, di rumahnya buang-buang makanan.
kemuliaan apa yang kita cari? Coba. Di saat yang sama Pak, lihat Ki, banyaknya orang susah mau makan. Teman saya kodong dari Somalia Pak, wallahi Pak, saya di kampus itu Pak. Kampus saya di Afrika, kampus internasional Pak. Kebetulan 3 ini di dunia. Di tempat saya di Sudan mayoritas Afrika. Di tempatnya di Pakistan mayoritas India, Pakistan, Bangladesh. Sama di Malaysia mayoritas orang Malaysia, Indonesia. Ini semua 3 kampus yang bangun Liga Arab Pak. Liga Arab waktu dulu masih satu-satunya Arab. Dia bangun 3 kampus internasional Pak. Dia bikin beasiswa. Sampai sekarang di kampus saya semuanya beasiswa untuk jurusan agama Pak. Begitu juga di Pakistan, Imam Syamsi Ali itu lulusan Pakistan, sama dengan kampus saya, cuman saya di Sudan, dia di Pakistan. Ada juga di Malaysia Pak, International University, Islamic University of Malaysia. Ada 3 ini Pak. Maka di kampus saya itu ada 85 negara Pak. Tidak boleh satu asrama, satu kamar itu ada 8 orang, 8 kasur. Tidak boleh ada satu negara 2 orang yang sama di dalam satu kamar. Jadi pasti dalam satu kamar perwakilan satu negara saja. Saya satu-satunya Indonesia. Temanku orang Kenya, orang Somalia, orang Pantai Gading, Burkina Faso, kemudian Kamerun, macam-macam temanku di kamar itu. Beda-beda jurusan kita. Saya Islamic Studies, jurusan hadis. Ada yang jurusan kimia, ada yang kedokteran, macam-macam teman-teman saya di situ. Pak, pernah ini orang Indonesia, namanya kita orang Indonesia Pak. Saya waktu itu semenjak itu saya malu sekali. Itu Pak. Kan di sana itu bukan nasi Pak makanannya, itu kan roti Pak di sana. Ini temanku orang Somalia Pak, rajin sekali puasa, kasihan. Nah kalau biasa puasa, di hari-hari dia puasa, itu dia kadang-kadang tidak dapat jatah makanan karena dapur itu buka 3 jam waktu. Pagi sudah subuh, siang sudah zuhur, maghrib Pak, habis maghrib atau habis isya. Tidak ada jam sahur Pak. Kalau puasa sunnah kayak Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu tanggung sendiri makanan. Atau ambil kok makanan yang dari maghrib, pertahankan sampai subuh. Nah ini temanku ini orang Somalia. Itu Somalia Pak, daerah miskin, kasihan. Pernah satu ketika Pak, kita ini orang Indonesia, kita lagi makan-makan Pak. Biasanya kita kalau orang Indonesia kan lidah tak gini, kalau lidah Asia. Tidak bisa tongkit terlalu banyak makan makanannya orang Arab. Orang Sudan itu kan Arab tapi keafrikaan. Jadi Sudan itu tempat saya belajar, negaranya negara Arab, letaknya di benua Afrika. Dia pas di bawah Mesir itu Pak. Dulu satu negara dengan Mesir. Orang putihnya ada, orang hitamnya juga ada. Bahasa resminya Arab, bahasa kedua resminya Inggris. Itu Sudan, tempat saya belajar. Ustaz Abdul Somad juga di situ S3. Nah, waktu saya S1 ini Pak, masih baru sekali kodong saya di situ. Tidak terlalu pakai apa-apa Pak. Saya 9 tahun di Sudan Pak, S1 sampai S3. Masih anak baru saya. Saya lihat itu dengan mata kepala saya Pak. Ini roti Pak, sudah lebih keras dari batu bata Pak. Itu roti Pak. Kalau di Arab, kalau dibiarkan saja, jangan lama-lama Pak, 2 jam saja itu sudah na'udzubillah. Ini kodok bangun ki ceritanya Pak. Kita ini orang Indonesia kan dibilang keras nih, dibuang nih Pak. Jadi temanku itu tidak sengaja dia bilang keras nih, taruh nih dulu di bawah kasur. Dia taruhlah di bawah kasur Pak. Di bawah kasur dia bilang nanti dibuang nih. Dia taruh begitu, tidak pakai plastik. Dia taruh begitu Pak. Di kasur ini sudah penuh dengan apa istilahnya itu pasir-pasir. Dia taruh, dia bilang besok piku buang nih, malam nih Pak. Bangun Kak malam, kan datang temanku dia bilang keras nih, taruh nih. Ya, kita biasa itu kalau roti-roti begitu dikasihkan sambal ABC atau dibikinkan cabai-cabai, atau kalau mau yang manis-manis cari gula pasir apa, karena mentega mahal Pak. Jadi itu biasa dimakankan. Ini karena keras, kita orang Indonesia biasa tak buang roti. Bagi kita anak baru kini tidak top ya apa-apa. Jam 2 malam Pak, saya pergi buang air kecil. Itu orang Somalia ini, ku bilang apa Nabi ini gerusuk-gerusuk di bawah, karena saya kasurku di atas Pak. Saya turun ke bawah, ternyata lagi dia kumpulkan itu roti-roti yang tadi malam kita buang Pak, yang kita mau niat buang. Nah kumpulkan, kasihan. Saya lihat terus mau buang air ini, tapi kuliah kita apa Nabi bikin. Dia kumpulkan, baru dia pergi keluar depan kamar Pak, nak kasih anu, nak talak lagi, kasihan. Habis itu apa Nabi bikin Pak?
Itu roti yang keras nak bagi dua. Sudah nak bagi dua pak, dia bikin air panas pak. Tidak ada ton susunya, air panas dikasih. Nak celup itu roti pak, baru nak makan. Di situ bisa menangis pak. Saya bilang, ya Allah, orang mau masuk surga makan dengan makanan begini. Kita mau masuk surga dengan mewah-mewahan. Subhanallah. Makanya coba lihat, alhaakumut takatsur. Kita tahu itu apa alhaakumut takatsur. Dibinasakan kamu karena kemewah-mewahan. Dihancurkan kamu karena kemewah-mewahan. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kau sadar kalau kau sudah masuk dalam kuburan, baru ditahu itu bahwa itu makanan titipan Allah. Saya tanya, Pak, sudahkah buang air kecil? Saya datang. Saya bilang, memangnya saya pakai bahasa Arab, Pak, anta maindak fulus? Saya bilang, kau tidak punya uang kah untuk beli makanan sahurmu? Saya katakan, ini senior saya tuh, kakak kelasku. Tidak adakah, ya, dengan bahasa yang sopan, saya bilang, tidak adakah uangnya untuk bisa beli makanan sahur? Dia bilang, bukan, saya tidak punya uang, tapi saya mau menyelamatkan antum semua dari pertanyaan di akhirat. Dia bilang, bukan, saya tidak punya uang. Baru yang paling sedih Pak, pas dia cerita, dia bilang, kami di Somalia biasa tidak makan sampai 2 bulan, kecuali yang kami makan rumput-rumput depan rumah kami. Di Somalia Pak, buka ke internet Pak, buka ke internet. Kalau kita tidak percaya, buka ke internet, tulis kekeringan, kekurangan makanan di Somalia. Dia bilang, kami biasa di Somalia tidak makan Pak 2 bulan, kecuali yang kami makan rumput-rumput depan rumah kami Pak. Buka ke internet kalau tidak percaya kita. Langsung menetes air mataku, dan ini cerita sering saya ceritakan. Saya bilang, ya Allah, di negeri kita mau makan gampangnya, ada terus di makanan. Kadang-kadang buang-buang makanan ki. Tidak suka ki, kita ejek itu makanan. Apa ini pahitnya? Apa ini tidak enaknya? Di Somalia 2 bulan Pak makan rumput. Bayangkan begitu saja tuh. Belum itu di Syria, belum di tempat yang lain, di Afgan, di Irak. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu juga saya ada Zoom lagi Pak ini, subhanallah. Yang terakhir Pak, ya, minta maaf ini, nangis ini orang gara-gara saya ingat temanku Pak. 8 tahun yang lalu itu kejadian, subhanallah. Saya masih tahun baru itu di Sudan, saya anak baru kesian, subhanallah. Langsung Pak, barusan saya menangis jam 3 malam itu waktu, dan tidak bisa tidur. Pertama, kukira tidak ada uannya, ternyata ada jiwanya. Yang kedua, kukira dia makan karena tidak ada uannya Pak, itu tadi, ya, ternyata ada jiwanya, bisa jiwa, tapi dia mau selamatkan kami. Yang kedua dia bilang, kami biasa tidak makan 2 bulan. Saya bilang, bayangkan, kecuali rumput yang ada depan rumah kami. Langsung gambaranku Pak, subhanallah, bagi kami di Indonesia rumput itu makanan kambing Pak, tapi itu makanan manusia Pak di tempat yang lain. Coba kita bayangkan. Masih mau tidak bersyukur, masih mau buang makanan. Setelah ini lihat kehalalan, kesyukuran. Ada hal yang ketiga Pak dalam makanan yang kita harus tahu juga, dan mulai saat ini Pak, pikir bukan hanya halalnya, bukan hanya disyukuri Pak, tapi yang ketiga ini kedermawanan Pak. Itu makanan tak Pak, ada haknya orang lain. Makanya dia bilang Rasulullah, ketika engkau memasak sesuatu, ibu kita ini khususnya Bu, beruntung kini yang hadir dengar ini materi Bu, kita bisa selamatkan suami tak, kita bisa selamatkan anak tak. Saya tidak main-main Bu, karena kita yang atur dapur. Ya. Saya pernah Bu, ya, dengan istri saya itu bertengkar hebat gara-gara makanan. Ya. Bertengkar
bertengkar hebat, Bu. Saya dengan istri saya bertengkar hebat gara-gara makanan. Karena saya tidak suka kalau ada makanan mau dibuang. Istri saya bilang, masa kita mau kasih orang basi mie? Saya bilang, tunggu dulu, basi itu relatif. Kalau saya selama panasi dan saya lihat saya masih bisa makan, berarti masih bisa. Kupanasi, Pak. Tidak Ji, baik-baik aja. Dia bilang, nanti sakit perut. Wah, ini. Makanya saya bilang, jangan lagi ada kejadian begini kalau begitu. Semua yang mau dimasukkan kulkas dihitung. Mau nggak dimakan besoknya? Kalau tidak, jangan masukkan kulkas, langsung packingkan, cari orang yang mau makan. Banyak, Pak, banyak sekali orang mau makan. Nggak nak pikir itu pemulung, Pak. Dia bilang ini, kita tinggal bilang, tapi kasih tahu Ki, kasih tahu bilang ini makanan tadi sisa ya, tapi ini masih bagus. Iya. Misal ada ayam besar, kita cuma makan setengahnya, kasihkan, tidak apa-apa. Iya. Pilihkan baik-baik. Banyak orang yang mau makan itu, Pak. Iya. Banyak. Daripada kemudian nanti kita buang. Iya. Bahaya. Iya. Nah, iya. Kalau sudah itu cocok, betul kita bilang. Baru saya mau bilang tadi. Kalau sudah anu sekali nih, Pak. Iya. Tidak bisa sekali mie ini basi mie dilai makanan dikasih kucing, iya. Atau dikasih hewan, Pak. Iya. Ayam. Biasa ikan-ikan juga ada sebagian yang terima, tidak tahu jenis ikan apa yang bisa makan sisa-sisa makanan. Dikasih makanan, jangkik buang, kasihan. Langsung itu opsi terakhir sekali, dan itu pun kalau kita buang, Pak, jangkik dengan gaya biasa kita begitu. Coba Ki merasa bersalah, Pak. Kalau mau Ki buang makanan, muncul tidak perasaan, ya Allah, membuang kasih makanan, bikinkan lagi dosa. Bikin, rasakan itu sebagai dosa, Pak, supaya besok kita atur, iya, sama istri kita, sama anak kita, iya, iya. Kita atur. Jangan Mi, iya. Sebaliknya saya juga dulu biasa, Pak, iya. Istri saya juga tegur saya, kalau saya makan besok kan banyak, kadang dah habis. Dulu kita belum terlalu mengerti syariatnya. Iya. Kadang-kadang sudah basi buang. Iya. Dan sudah kita belajar, kita pahami, subhanallah. Nah, amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kedermawanan. Mau ndak? Sekarang kan tadi halal, kemudian yang kedua kesyukuran. Sekarang yang ketiga, Pak, 1 menit saja ini saya bahas. Mau ndak rezeki kita berkah? Mau ndak makanan kita berkah? Mau ndak amalannya bertambah? Caranya perbanyak makanannya, bagi ke orang lain, tetangga, keluarga, siapapun. Meskipun Anda harus keluarkan ongkos kirim, gojeknya, bayar, Pak. Itu makanan, sebagaimana dia menjadi tenaga, maka ketika dia menjadi tenaga, dia akan menjadi pahala. Kalau dimakan oleh orang beriman, dipakai solat, Pak, semua solatnya hari itu gara-gara tenaga yang dia dapat lewat makanan kita, pahala. Apalagi seperti saat ini ada sahur, ada buka puasa. Itu adat yang paling saya anggap dan saya banggakan, Pak, di Indonesia ini. Ketika kita sama-sama bikin buka puasa, kita bawa ke masjid, Pak. Itu adat, Pak. Tidak ada ajarannya dari hadis itu. Tidak ada bilang harus kumpul di masjid. Tapi kita di Indonesia ini bikin ini kebiasaan yang luar biasa, Pak. Ada kita jadwal ini orang-orang sekitar masjid, jadwal buka malam ini, besok. Biasa dibaca seperti itu. Ini kebiasaan yang sangat baik, Pak. Secara tidak langsung kita diajak untuk berbuat kebaikan lewat amalan ini. Amalan apa itu? Amalan memberi orang makanan, Pak. Makanya Rasul mengatakan, kalau kamu masak sesuatu, perbanyak kuahnya, agar tetanggamu bisa nikmati sesuai yang kamu nikmati. Dan ingat, Pak, nomor 3 tentang kedermawanan, sebagaimana besar pahalanya berkah, sebaliknya juga, Pak. Kalau Anda kikir, Ibu, kalau Anda tahu Anda bisa diperbanyak kuahnya, Anda bisa dibagi ke tetangga, dan Anda dalam hati, jangan nih, kita mau makan sini sedikit gini. Kalau Anda sudah yakin itu, ingat kita, kata Rasulullah SAW, apalagi kalau ada sekitar kita tetangga yang kita tahu susah,
Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah mencium bau surga siapa yang perutnya kenyang dan tetangganya kelaparan. Saya ulang Pak, Ibu, saya ulang Ki. La yadkhulul jannah, Ibu. Kata Rasulullah, tidak akan cium bau surga, tidak akan masuk surga siapa yang perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Itulah kenapa orang soleh terdahulu Pak, kalau masak dia kasih banyak-banyak, dia kasih tetangganya. Jaga-jaga kalau ini hadis bisa ke dia. Kenyang kita, tetangga tak kelaparan. Apalagi kalau kompleks yang kita lihat mungkin ada di daerah sini, ada kompleks-kompleks orang-orang kaya, tapi ada di daerah sini orang-orang miskin. Hati-hati. Kalau bertetangga dengan orang miskin dan tidak pernah kirimkan makanan, nanti to amal tak, solat tak, puasa tak, dan seterusnya. Mau makin antar ke surga, dicegat lewat apa? Makanan tak. Makanan tak yang bersaksi, ya Allah saya tidak pernah dibagikan ke tetangganya. Ngeri Pak. Saya kira itu Pak ya. Mohon maaf saya tidak bisa panjang-panjang lagi nih Pak. Segini nih yang bisa saya bagi. Ya, 3 hal itu dulu. Mudah-mudahan ada waktu. Ada di beberapa jadwalku setelah Ramadan di masjid ini. Ya, saya sudah jadwal Pak ya. Ada beberapa kali ya. Ada 4 kali ya. Saya kasih berurut Pak supaya saya tidak lupa. Karena kalau tidak berurut saya biasa lupa Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertemuan-pertemuan yang lainnya dan kita semoga ya semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah. Ya, dan mudah-mudahan ibu dan kita semua diampuni dosa-dosa kita Pak, khususnya terhadap makanan-makanan kita. Kalau ada yang tidak halal mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau sudah terlanjur ada daging yang tidak halal, mudah-mudahan Allah bersihkan dengan wudu-wudu kita, dengan makanan halal kita, dengan sedekah-sedekah kita. Dan kalau ada mungkin mohon maaf kepelitan, kesekean kita, pelit seke ya, apalagi kepelitan, kesekean dan kesemuanya itu, mudah-mudahan yang tidak dermawan itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang yang selalu mencari yang halal, selalu mensyukuri yang ada, dan selalu dermawan kepada sesama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.